Assalamualaikum. Tetap dukung channel ini ya guys dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Ibu, adik-adik semua yang sudah bergabung. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sudah bergabung siang ini. Saya lihat ada banyak sekali ya anak-anak peserta Baca Jakarta sepertinya ini ya. Saya juga lihat ada dari RPetra, dari Bapak Ibu pendamping sekolah. Terima kasih sudah bergabung dalam acara sosialisasi dan simulasi Baca Jakarta hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat PLT Kepala Seksi Perpustakaan Ibu Sri Mulyani, yang kami hormati para peserta kegiatan dari sekolah dasar di wilayah Jakarta Pusat, rekan-rekan kecamatan dan kelurahan wilayah Jakarta Pusat, para TPPKK Jakarta Pusat, para pengelola RPetra dan seluruh peserta kegiatan yang hari ini telah bergabung, juga para pendamping dari SD, Bapak Ibu guru, kepala sekolah barangkali yang sudah ada bergabung di acara kami. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi Baca Jakarta di wilayah Jakarta Pusat pada tahun 2021. Sebelum memasuki acara, marilah sama-sama kita dengar sambutan dari PLT Kasih Perpustakaan kepada Ibu Sri Mulyani. Kami persilakan. Baik Bu Imei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semangat semua ya. Yang terhormat Bapak dan Ibu pendamping peserta Baca Jakarta, mungkin dari guru-guru pendamping, orang tua peserta, atau dari RPetra, dari PKK, serta adik-adik sekalian yang berbahagia, yang terus semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini dan diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Terima kasih atas kehadiran semuanya dalam acara mungkin sosialisasi iya, obrolan santai iya, dalam acara untuk mungkin keikutsertaan dalam kegiatan Baca Jakarta, karena ini merupakan kegiatan strategi daerah, yaitu programnya Bapak Gubernur kita untuk meningkatkan kegemaran membaca di kalangan pelajar. Nah, adik-adik tetap semangat ya, walaupun habis PAT, tetap semangat untuk mengikuti Baca Jakarta ya. Nah, terima kasih juga kepada pendamping dari sekolah, dari orang tua, karena sangat mendukung kegiatan ini. Kami berterima kasih, tetap semangat untuk mendampingi adik-adik sekalian dalam Baca Jakarta ini. Mudah-mudahan finish sampai 30 hari, tantangan 30 hari untuk mendapatkan apresiasi keberhasilan adik-adik. Nanti mungkin akan mendapatkan sertifikat dari Bapak Gubernur, dari Dinas Perpustakaan ya. Gimana nih adik-adik? Tetap semangat? Liburan baca Semangat, Bu. Semangat ya. Selalu semangat. Jika adik-adik mungkin adik-adik udah pada pintar ya untuk aplikasinya ya, karena udah terbiasa dengan
Zoom di sekolah, ini juga nggak bakalan jauh seperti itu pelaksanaannya. Silakan jika ada kesulitan nanti, ada kendala bisa ditanyakan. Bisa tanyakan kepada guru pembimbing, bisa kepada orang tuanya, mungkin kita nanti akan memberikan solusi jika ada kendala ya. Jadi jangan jangan dibikin serius, kita santai aja. Nanti kita akan ngobrol, adakah yang terkendala dengan apa atau masalah apa, nanti bisa dibicarakan di forum ini biar semuanya nanti ke depannya akan lancar. Dan izin juga Ibu Bapak, setelah ada arahan dari Gubernur juga bahwa Baca Jakarta ini harus disebarluaskan, tidak dari usia 0 sampai 18 tahun. Nanti kita share yang 0 sampai 18 ya. Tetapi kita fokus yang untuk adik-adik semua yang sudah bergabung di grup ini ataupun belum dari sekolah-sekolah, mungkin dari ibu bapak guru yang nanti bisa menyampaikan ke anak siswanya. Kami tidak membatasi jumlah berapa orang yang akan ikut, silakan sebanyak mungkin untuk ikut serta, karena ini mungkin kita akan membantu mencerdaskan anak-anak nih biar hobi membaca ya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Imei, untuk dilanjutkan ke acara selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sri Mulyani atas pembukaannya. Kita langsung saja ya, Bapak Ibu, adik-adik semua. Saya lihat banyak nih adik-adiknya, berarti pesertanya sepertinya diminta untuk juga ikut langsung dalam kegiatan sosialisasi ini. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang dirasa ada kendala dan lain sebagainya, bisa langsung ditanyakan ya, adik-adik terutama nih yang nantinya akan langsung mengerjakan buklet secara digital di website. Kira-kira semua yang ada di sini sudah mendaftar di websitenya bacajakarta.jakarta. Sudah ya? Ada yang belum daftar? Sudah. Ada yang masih bingung cara mendaftarnya, atau mungkin orang tuanya masih bingung ketika jadi pendamping, nanti mendampingi anak-anak harus bagaimana, harus apa yang diisi, harus apa yang dilakukan. Nanti ada hal-hal terkait teknis yang harus ditanyakan, yang masih bingung, boleh langsung ditanyakan di sini saja. Nanti juga setelah ada penjelasan singkat akan ada simulasi langsung melihat websitenya, supaya langkah-langkahnya, alurnya yang harus dilakukan oleh peserta itu semakin tergambar. Oke, saya coba share screen ya. Apa namanya, sosialisasi singkat lah tentang kegiatan Baca Jakarta ini. Sebentar, filenya sosialisasi dan simulasi. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Kelihatan, Bu. Ya. Kelihatan, Bu. Terima kasih. Oke. Sekilas saya cerita dulu tentang kegiatan Baca Jakarta ini. Kalau ada yang belum ngeh tentang Baca Jakarta 2021, sebetulnya ini sudah dilaksanakan dari 2019 dan 2020. Cuma karena 2020 kemarin pandemi ya, kita terus semuanya di rumah saja, tidak ke sekolah untuk semua siswa, maka di 2020 kita off sementara, kita hentikan karena situasi pandemi yang tiba-tiba. Nah, kemudian di 2021 ini kita coba selenggarakan lagi dengan format yang berbeda, karena dulu bukletnya itu nulis secara manual, kalau sekarang menulis bukletnya, mengisi bukletnya melalui website. Tapi kami pikir
adik-adik semua sekarang sudah cukup familiar ya dengan website, dengan apa itu digital, dengan bagaimana cara mengisi digital dan lain sebagainya. Nanti juga kita coba bantu. Nah, untuk timeline Baca Jakarta sendiri persiapannya sudah dilakukan dari 1 April sampai 13 Juni. Ini masih masuk tahap persiapan. Jadi hari ini juga masih masuk tahap persiapan. Sementara kick off-nya itu di tanggal 14 Juni. Tapi ketika masih masuk di masa persiapan, kalian juga yang belum mendaftar, daftar sebanyak-banyaknya. Seperti yang sudah disampaikan sama Bu Sri tadi, kita minta untuk sekolah melibatkan minimal 15 siswa yang ikut kegiatan Baca Jakarta. Tapi apa boleh lebih dari 15? Sangat boleh. Kalaupun mau satu sekolah ikut semua di SD mana di wilayah Jakarta Pusat, itu sangat boleh dan kita sangat senang karena Bapak Gubernur berpesan ini kegiatan gerakan ini dibuat masif. Artinya semua harus tahu, semua harus bisa terlibat. Jangan juga berpikir dulu bahwa saya ini bukan kutu buku, saya nggak bisa baca buku 30 hari kegiatan, 30 buku saya baca. Saya masih baru belajar baca misalnya gitu, belum lancar. Itu nggak apa-apa, ikut dulu. Yang penting semangatnya, yang penting konsistennya mengisi buklet. Karena di buklet itu nggak semua harus mengisi resensi buku. Ada juga pertanyaan, apa sih buku yang kamu baca judulnya hari ini gitu. Ada juga di hari lain pertanyaannya cuma coba dong tolong fotoin cover buku yang kamu baca hari ini kayak gitu. Atau ada juga pertanyaan di rumah kamu paling seneng baca itu di mana? Coba dong tolong share fotonya kayak gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Yang penting adik-adik semangat dulu nih untuk ikut kegiatan, semangat untuk isinya 30 hari full. Mudah-mudahan kalau semangat, isinya full, konsisten mengisi, itu bisa menjadi yang terbaik dan terpilih untuk bisa ikut perayaan kegiatan Baca Jakarta nanti Hari Anak Nasional pada tanggal 23 ya. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri dari 14 Juni sampai 13 Juli selama 1 bulan. Nah, akan diapresiasi di tanggal 23 Juli. Itu di Hari Anak, bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Oke, sosialisasi Baca Jakarta sendiri kita sudah lakukan secara internal, dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kepada seluruh suku dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5 wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kita juga libatkan komunitas dan kita juga mohon dukungan kepada sekolah-sekolah yang di area masing-masing. Kalau Jakarta Pusat kita minta pelibatan sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Pusat berkoordinasi dengan JP1 dan JP2. Oke, publikasi juga kita lakukan melalui media sosial, melalui luar ruang, melalui media koran digital. Nah, ini dia adalah sponsor-sponsor kegiatan Baca Jakarta, bisa dilihat. Kolaborasi juga kita lakukan bersama Let's Read, bersama iJakarta, Gramedia, dan Forum TBM Provinsi DKI Jakarta. Nah, konsep pelaksanaan Baca Jakarta sendiri ini kalau kemarin kita sudah sempat sosialisasi sebetulnya. Nah, ini untuk penguatan lagi. Kadang-kadang kemarin dari hasil sosialisasi masih ada yang belum ngeh nih. Masih ada yang bingung. Rumah baca ketika buka website bacajakarta.jakarta.go.id, kita login, kita harus mendaftar. Di situ tertera ada tulisan rumah baca. Masih banyak yang bingung dan bertanya, harus diisi apa ya di kolom rumah baca ini? Nah, isi di kolom rumah baca ini bebas. Jadi misalnya adik-adik, jadi rumah baca ini adalah rumah tinggal dari masing-masing peserta dan pendamping. Jadi adik-adik mau menamai rumah tinggalnya menjadi rumah baca apa itu bebas, terserah. Ya, tapi kami sarankan memang nama rumah bacanya itu adalah nama lengkap adik-adik supaya unik dan nggak ada kesamaan dengan yang lain atau dengan wilayah lain. Karena misalnya kalau adik-adik mau tulis, saya suka sama binatang kelinci misalnya. Saya mau tulis rumah baca kelinci Nah itu masih ada kemungkinan sama wilayah Jakarta Timur misalnya atau Jakarta Barat. Walaupun itu nggak apa-apa. Karena kan ada alamat juga yang membedakan. Tapi kalau mau unik gitu, itu bisa nulis, adik-adik tulis
nama adik-adik sendiri. Nah, kalau yang kita koordinasi ke sekolah, biasanya kita tambahi dengan nama sekolahnya. Misalnya Dinda Kirana Strip SDN Cikini 01 misalnya. Itu contoh. Seperti itu bisa. Peserta anak ini waktu sosialisasi pertama memang 7 sampai 12 tahun. Kita fokus menyasar untuk SD. Tapi kemarin ketika paparan dengan Bapak Gubernur, Bapak meminta untuk kegiatan ini dibuka seluas-luasnya kepada peserta didik. Jadi dari 0 sampai 18 tahun. Karena tujuannya, sasarannya adalah untuk membangun kultur atau budaya literasi anak sejak dini. Jadi Bapak ingin semua terlibat secara serentak untuk bisa ikut kegiatan Baca Jakarta ini. Karena tentu ini kegiatan yang sangat positif. Apalagi ini bisa sebagai wadah adik-adik ketika belum aktif di sekolah, belum bisa masuk ke sekolah, di rumah punya kegiatan yang positif. Ini tentu kan sangat positif dan didukung oleh banyak pihak, termasuk Bapak Gubernur meminta ini untuk bisa digerakkan secara luas dan besar. Nah, ini akhirnya kita melakukan ekspansi usia nih. Jadi ada pengembangan usia dari yang tadinya 7 sampai 12, ternyata 0 sampai 18 tahun juga bisa ikutan. PAUD, SD, SMP, dan SMA juga bisa ikutan dalam tantangan Baca Jakarta ini. Pendamping itu adalah ayah atau ibu atau kakak atau anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah dengan peserta anak. Kemarin juga masih ada yang agak bingung. Pendamping ini siapa ya? Apakah pendamping itu guru sekolah? Katanya gitu. Nah, kita informasikan kembali ya di sini. Pendamping yang didaftarkan di websitenya Baca Jakarta itu adalah yang serumah dengan adik-adik, dengan peserta yang ikut. Bisa ayah, bisa ibu, bisa kakak, atau bisa juga anggota keluarga lainnya seperti misalnya kakek atau nenek. Yang penting tinggalnya serumah, bukan dari guru sekolah. Peran guru sekolah nanti hanya meneruskan informasi kepada para peserta tentang informasi-informasi tentang Baca Jakarta, atau misalnya mengingatkan, monitor ke anak-anak, sudah isi belum hari ini? Itu bisa juga dibuktikan dengan grup kecil yang dibuat, terus kirim screenshot untuk membuktikan bahwa memang sudah mengisi secara konsisten setiap hari dan lain sebagainya. Oke, mekanismenya ini nanti akan secara rinci dijelaskan saat simulasi ya, mungkin akan lebih tergambar nih saat nanti. Nah, kalau untuk pendamping sendiri, kalau peserta tugasnya ngapain ya ketika misalnya sudah registrasi? Saya sudah daftar rumah bacanya, saya sudah daftar diri saya untuk ikut kegiatan, nanti saya ngapain? Nah, tugas adik-adik nanti itu mengisi buklet digital. Mengisi buklet digital yang ada di websitenya, terus baca buku dan dari sumber bacaan yang tersedia selama 30 hari, dan nanti diisi sesuai dengan instruksi yang ada di masing-masing tanggal di bukletnya. Ya, buku bacaannya dari mana, Kak? Buku bacaannya bisa didapat dari perpustakaan digital iJakarta, bisa juga dari Let's Read, itu bisa dilihat di website secara gratis, baca bukunya di situ. Bisa juga dari koleksi pribadi adik-adik nih, teman-teman semua. Misalnya di rumah saya punya banyak buku bacaan. Itu bisa nggak Kak pakai itu? Bisa banget, sangat boleh. Jadi bisa pakai buku-buku adik-adik yang ada di rumah. Karena memang kita kan terbatas ya, nggak bisa datang ke perpustakaannya masih ditutup, belum bisa datang ke RPetra karena RPetranya masih ditutup, jadi pakai aja buku adik-adik yang ada di rumah. Ya, pendamping. Nah, kalau tugas pendamping ngapain Kak? Nah, ketika sudah daftar, pesertanya didaftarkan, pendampingnya didaftarkan, yang tadi antara orang tua, boleh nenek kakek, boleh kakak, boleh tante dan lain sebagainya yang serumah, itu tugas pendamping mengisi buklet juga. Jadi ada buklet peserta, ada juga buklet pendamping. Nah, nanti mendampingi anak untuk membaca buku dan mengisi buklet digitalnya. Lalu kemudian melakukan publikasi. Jadi hasil foto, misalnya foto anaknya berdampingan sama orang tuanya lagi baca. Nah, didokumentasikan, diambil fotonya, minta tolong sama yang ada di rumah lain untuk bantu foto mamanya misalnya sama kalian lagi baca gitu, terus difoto, kemudian fotonya di-share
dipublikasi ke media sosial. Kalau adik-adik nggak punya media sosial sendiri, boleh pakai media sosial pendamping, boleh pakai media sosial mama papa, boleh pakai media sosial yang dipunya di rumah siapapun. Nanti ada hashtagnya, hashtag Baca Jakarta di Instagram atau Facebook. Terus bisa tag ke Instagramnya Baca Jakarta, Instagramnya Jakarta Library, sama Instagramnya Sudin. Nah, adik-adik semua wajib juga memfollow Instagramnya Sudin sebagai syarat mengikuti kegiatan ini. IG-nya Sudin itu @sudinpusip.jakpus ya. Nanti mungkin bisa dibantu juga sama Mbak Dwi untuk bisa di-share alamat media sosialnya Sudin, baik Facebook maupun Instagram. Nah, ini yang tadi kakak udah sampaikan, sumber bacaannya apa aja, boleh iJakarta, boleh iPusnas, boleh Let's Read, boleh juga koleksi pribadi atau sumber bacaan lainnya. Nah, ini dia yang dimaksud buklet digital. Mungkin dari tadi banyak yang bertanya-tanya nih, yang dimaksud buklet digital tuh apa sih? Nah, ini sudah di screenshot. Nanti kalau misalnya sudah daftar, sudah registrasi, baru bisa lihat buklet digitalnya itu seperti apa. Nah, seperti ini contohnya. Ini buklet digital untuk peserta anak. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 di setiap tanggalnya ada instruksi. Nah, ini memang dibuat menarik, warna-warni, lucu ya, supaya kalian semakin semangat untuk isi bukletnya dan jadi yang terpilih untuk bisa ikut serta perayaan besok saat tanggal 23 Juli nanti ya. Nah, ini nih misalnya seperti ini, tulisannya kebaca nggak ya? Kalau sama kalian? Nanti bisa dilihat sih di websitenya. Misalnya saya baca ini di tanggal 1. Nih di tanggal 1. Di tanggal 1, apa kalimat terbaik yang kamu temukan di buku bacaanmu? Nah, kayak gitu. Berarti nanti kalian menuliskan tuh yang menurut kalian kalimat terbaiknya apa. Misalnya kalian lagi baca buku Cican Senang Membantu. Nah, kalimat terbaik yang ada di buku itu menurut kalian apa? Oh, saya suka nih, ternyata kalau kita saling tolong-menolong terhadap sesama, kita akan mendapat kebaikan juga, misalnya kayak gitu ya. Misalnya di tanggal 2 ada mana ruang baca favoritmu di rumah? Yuk bagikan fotonya. Nah, berarti di tanggal 2 itu kalian foto ruang baca favorit. Misalnya kalian suka bacanya di kamar, foto aja pojok kamar kalian yang tempat kalian senang baca, tapi ada kaliannya juga di situ lagi baca. Nah, itu bagikan fotonya. Nanti di tanggal 3 nih, hari ini bagikan foto sampul buku kesukaanmu. Nah, berarti nanti kalian foto sampul buku favorit kalian. Misalnya kalian di tanggal 3 lagi baca bukunya Dongeng Nusantara. Nah, kalian foto buku Dongeng Nusantara dan langsung upload fotonya di buklet yang tersedia di tanggal yang sesuai. Atau tanggal 4-nya lagi, contoh ya, apa sih pendapatmu tentang Jakarta? Coba ekspresikan dalam 1-2 bait puisi yang keren. Nah, kalian kesempatan yang suka baca puisi, yang suka nulis puisi, atau yang suka tulis cerita, itu bisa tulis di sini, pendapat tentang Jakarta. Kalimat-kalimat yang keren, kalimat-kalimat yang terbaik. Wah, pokoknya anak-anak sekarang, saya percaya nih, jago-jago. Karena kalau saya lihat Instagram nih, semua tiba-tiba jadi pada puitis kalau anak-anak sekarang tulis-tulis yang bagus-bagus ya. Dan lain sebagainya ya, tanggal-tanggalnya ini bisa dibaca nih. Di tanggal 5 lagi baca buku apa nih? Yuk tulis judul dan penulisnya. Nah, berarti di tanggal 5 kalian tulis judul dan penulisnya seperti itu. Dan sampai tanggal 13 Juli nanti. Pokoknya itu berurut ya. Nah, ini kan peserta ya. Kemudian kalau pendamping, ini dia buklet digital dari pendamping. Contohnya saya buka juga untuk pendamping. Ini juga buat pendamping isi dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Mamahnya atau papahnya atau siapapun yang serumah itu isi buklet yang tertera di website. Misalnya seperti tanggal 1. Tanggal 1 itu insert foto pendampingan membaca hari ini. Oke, berarti yang mendampingi mama
Mama foto bersama kalian. Nah, fotonya itu di-share ke buklet. Itu tanggal 1 Juli. Misalnya tanggal 2 Juli, insert foto pendampingan membaca hari ini. Berarti di tanggal 2 Juli juga mamanya atau papanya atau yang mendampingi kalian itu share lagi foto pendampingan hari ini di tanggal 2 Juli. Ya. Rata-rata kalau untuk pendamping itu memang memasukkan antara foto atau link publikasi. Jadi kalau sudah dimasukkan ke media sosial mama papa, linknya itu di-copy dan dimasukkan ke buklet sesuai dengan tanggal tertera. Misalnya di tanggal 3, insert link publikasi melalui media sosial Instagram dan Facebook dengan mentautkan tag dan menggunakan tagar atau tanda pagar hashtag Baca Jakarta, hashtag Jakarta Library. Nah, ini dia. Ini juga begitu, berarti masukkan link yang tadi kakak bilang, masukkan link publikasi melalui media sosial. Ini tugas mama papanya ya. Jadi nanti dilihat nih, oh lengkap banget nih orang tuanya mendampingi, berarti mensupport penuh kegiatan positif anaknya. Gitu ya. Kemudian mana lagi nih? Oke. Nah, alur pelaksanaan Baca Jakarta. Alur pelaksanaan Baca Jakarta, pertama langkah yang harus dilakukan adalah tentu mendaftarkan rumah bacanya di website bacajakarta.go.id. Sudah bisa dilakukan dari sekarang. Jadi daripada nunggu waktu tanggal 14 Juni, sudah bisa dilakukan dari sekarang, lebih cepat, lebih baik. Jadi ditulis, diisi, dimasukin, didaftarkan, di situ rumah baca serentak. Kemudian di tanggal 2-nya mendaftarkan peserta anak dan pendamping pada rumah baca yang telah didaftarkan. Masukkan pesertanya atas nama siapa, misalnya saya lihat ini ada Bilal misalnya, Bilal siapa gitu ya lengkapnya. Daftarkan di situ. Nama orang tuanya, pendampingnya siapa, dimasukkan juga. Terus kemudian di tanggal 3 tahap selanjutnya maksudnya peserta kemudian kan tantangan Baca Jakarta selama 30 hari. Dimulai dari 14 Juni sampai 13 Juli. Ya. Peserta anak dan pendamping masing-masing melakukan pengisian buklet harian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, pendamping juga mempublikasikan tantangan Baca Jakarta di akun sosial media dan menautkan tanda pagar Baca Jakarta, hashtag Baca Jakarta. Jangan lupa selalu mencantumkan hashtag Baca Jakarta dan tag ke Baca Jakarta, ke perpustakaan provinsi di @jakartalibrary dan ke Instagram Sudin di @sudinpusip.jakpus. SUDINPUSIP @jakpus ya. Nah, ini bentuk apresiasinya. Nanti seluruh peserta yang mengikuti kegiatan Baca Jakarta akan mendapatkan e-sertifikat kepesertaan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian semua peserta yang dapat menyelesaikan tantangan selama 30 hari akan mendapat sertifikat keberhasilan yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau kalian mau dapat sertifikat keberhasilan yang ditandatangani Pak Gubernur, kalian harus semangat menyelesaikan dan mengikuti tantangan selama 30 hari. Mengisi buklet secara penuh, terus pendampingnya juga mengisi buklet secara penuh. Dijadwalkan akan ada total 220 goodie bag yang akan dibagikan kepada peserta tercepat menyelesaikan tantangan 30 hari ini. Total 6 hadiah pembinaan akan diberikan kepada peserta terpilih yang memenuhi kriteria. Ya, nah ini hari perayaannya akan dilaksanakan secara virtual atau hybrid berkolaborasi dengan Dinas PPAPP dalam Gebiar Hari Anak Nasional. Nah, nanti di sana rencananya Bapak Gubernur juga akan membacakan cerita anak berdurasi pendek kepada para peserta. Tapi ini masih tentatif karena masih dijadwalkan dengan kesibukannya Bapak Gubernur ya. Terus kemudian 1 dari 6 peserta terpilih akan menceritakan pengalamannya mengikuti kegiatan Baca Jakarta. Nah, oke. Nah, terima kasih adik-adik, Bapak Ibu, pendamping semuanya. Berikutnya
kita akan lihat simulasi dari website bacajakarta.jakarta.go.id supaya semakin tergambar nih sama adik-adik semua. Gimana sih cara daftarnya, gimana sih cara isinya, dan lain sebagainya. Karena masih ada juga yang tanya lewat Japri, makanya kemudian kita buka sosialisasi supaya bisa disimak dan didengar oleh semakin banyak orang ya. Nah ini juga boleh nih, kita memang sudah meminta dukungan yang sudah terdaftar dari sekolah itu ada 45 yang sudah anak-anaknya ikut serta berpartisipasi. Nah, tercatat itu sudah ada SDN Menteng 03, SDS Santa Maria, SDN Menteng 01, SDS Santa Ursula, SDN Menteng 02, SDS Perguruan Cikini, SDN Gunung Sahari Selatan 01, SDN Gondang Dia 05, SDN Pasar Baru 01, SDN Senen 03, SDN Santa Teresia, SDN Cikini 01, SDN Benhil 12 pagi, SDIT Kotrunada, SDN Pasar Baru 03, SDS Perguruan Adat, SDN Almarhama, SDN Kampung Bali 01, SDN Benhil 09, SDK 2 Penabur, SDN Rawasari 03, SDN Cempaka Baru 03, SDN Johar Baru 01, SDN Sumur Batu 01, SDN Cempaka Baru 05, SDN Cempaka Baru 07, SDN Cempaka Baru 11, SDN Harapan Mulia 01, SDN Sumur Batu 03, SDN Kebun Kosong 01, SDN Serdang 05, SDN Gunung Sahari Selatan, SDN Tanah Tinggi 01, SDN Tanah Tinggi 09, SDN Johar Baru 09, SDN Johar Baru 17, SDN Kampung Rawa 02, SDN Johar Baru 29, SDN Tanah Tinggi 09, SDN Cempaka Putih Barat 17, SDN Cempaka Putih Timur 03, SDN Paseban 09, SDN Kenari 08, SDN Kenari 01, SDN Keramat 01. Kita juga sudah meminta dukungan kepada Sudin Pendidikan Wilayah JP1 dan JP2. Dari daftar yang tadi disebutkan, di luar daftar itu sangat boleh untuk ikut berpartisipasi. Jadi kalau misalnya adik-adik, bapak ibu, ada tetangga yang mau ikutan, ada saudara, ada sepupu, ada keponakan, boleh ikutan. Karena nanti peserta terpilih itu dilihat dari konsisten anak-anak mengisi. Jadi siapapun punya kesempatan untuk terpilih menjadi yang terpilih, gitu ya. Jadi mau dia berasal dari SD mana, mau itu dia tinggal di mana, itu punya kesempatan luas untuk bisa terpilih. Karena syaratnya adalah salah satunya konsisten mengisi kegiatan Baca Jakarta, paling menarik isi bukletnya, paling rajin bacanya, paling rajin isi bukletnya, dan lain sebagainya ya. Nah ini kemarin kita minta minimal 15, tapi boleh nggak lebih dari 15? Sangat boleh, satu sekolah juga ikutan boleh banget ya. Kakaknya boleh nggak ikutan? Boleh, karena kita ada ekspansi usia atau penambahan usia yang boleh ikutan, yaitu dari 0 sampai 18 ya. Oke, sekian dari saya untuk sosialisasinya, teknis simulasinya nanti akan dilakukan oleh Mbak Dwi ya. Kepada Mbak Dwi, sudah siap? Bisa dimulai? Oke, sudah siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Mohon ini disimak, kalau misalnya ada pertanyaan langsung disampaikan saja via kolom chat atau tanya langsung ya. Terima kasih. Baik. Pada Mbak Dwi boleh dimulai, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Ime atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk adik-adik, selama Kakak menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran sampai di dalam, boleh di-mute ya mikrofonnya. Oke. Mohon izin Bapak Ibu dan adik-adik, Kakak mau menjelaskan mengenai prosedur mulai dari pendaftaran kegiatan Baca Jakarta. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat
Sudah. Kakak. Oke. Baik. Pertama-tama untuk proses baik. Oke, mohon disimak ya. Pertama-tama untuk proses pendaftaran kegiatan Baca Jakarta, masuk ke website bacajakarta.jakarta.go.id. Di sini ada dua, pendaftaran dan buklet. Untuk yang belum memiliki rumah baca atau yang belum mendaftarkan diri ke Baca Jakarta dapat mengklik daftar sekarang. Nah, di sini di yang paling depan ini adalah nama rumah baca yang nantinya akan digunakan sebagai wadah tempat anggota itu pendamping dan peserta baca. Nah, untuk nama rumah baca sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Ibu ini, itu sesuai dengan terserah adik-adik atau Bapak Ibu ingin menggunakan nama baca apa. Nah, untuk sekarang saya mau coba masukkan, mendaftarkan salah satu peserta Baca Jakarta. Kita beri nama rumah bacanya Taman Baca Rahim. Nah, ini untuk rumah baca bebas, boleh langsung nama, boleh dikasih depannya rumah baca atau taman baca, itu bebas. Kemudian alamat email. Untuk alamat email, satu alamat email itu hanya bisa digunakan untuk satu rumah baca. Kita masukkan terlebih dahulu alamat email. Untuk nomor telepon Bapak Ibu pendamping. Lalu untuk kata sandi ini bebas apa saja, yang penting mudah diingat. Jadi ulangi kembali kata sandinya. Lalu provinsi pilih DKI Jakarta. Ini siapa? Tolong di-mute. Ya, tolong di-mute ya. Oke, sebentar. Nah, ini dipilih sesuai dengan wilayahnya. Untuk kecamatan juga menyesuaikan dengan alamat rumah yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah kelurahan dan RT RW-nya disesuaikan dengan RT RW di rumah. Alamatnya, jalan, dan nomor rumah. Jika sudah terisi seluruhnya, perlu checklist di sini. Setelah membaca disclaimer seperti ini, lalu kirim. Nah, kita sudah berhasil membuat satu rumah baca. Nanti akan ada tulisan berhasil, namun jika email yang digunakan sebelumnya telah didaftarkan, nanti akan ada peringatan bahwa email tersebut telah digunakan untuk mendaftar. Lalu kemudian kita masuk ke menu baca ini di berandanya seperti ini, penjelasan mengenai Baca Jakarta. Lalu kita masukkan terlebih dahulu anggota. Nah, di anggota ini ada dua. Yang pertama pendamping, yang kedua adalah peserta anak. Pertama kita masukkan nama pendamping dengan tambah pendamping. Nama pendamping boleh tadi ayah, ibu, kakek, nenek, kakak. Yang penting untuk pendamping usianya harus lebih dari peserta anak.
Oke, status pendamping di sini ada ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, paman, bibi. Untuk ini juga ada bisa ditambahkan foto, diunggah foto, lalu kemudian simpan dan berhasil untuk menambahkan pendamping. Dan di sini sudah masuk pendamping. Untuk pendamping boleh lebih dari satu, hanya saja nanti tetap bukletnya untuk pendamping hanya satu. Nah, untuk misalnya ternyata mau diganti nama pendampingnya, diganti dengan misalnya kakak gitu, itu bisa. Misal diganti dengan kakak, lalu disimpan, nanti di sini akan berubah nama dan status pendampingnya. Lalu kemudian setelah ditambahkan pendamping, lalu ditambahkan peserta anak. Kita masukkan nama anak. Tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, bisa juga diunggah foto untuk menambahkan fotonya, kemudian klik simpan. Oke, masih menunggu. Dan untuk di dalam satu rumah baca itu boleh lebih dari satu peserta anak, asalkan dia dalam satu kakak. Nah, ini sudah berhasil untuk menambahkan peserta anak. Nah, kita coba untuk menambahkan, kebetulan ini dalam satu kakak ada 3 anak, jadi kita tambah peserta anak kembali. Masukkan nama. Tempat lahir. Ibu, buat kulitnya nih, Bu. Ini kulitnya ini aja. Gak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kelaminnya, kemudian simpan. Sama. Oke, peserta anak kedua telah berhasil didaftarkan, lalu tambah peserta anak lagi bisa. Nah, untuk selanjutnya adalah jika ternyata ada salah ketik di awal, misalnya namanya salah atau tempat tanggal lahirnya salah, ini bisa diedit. Bisa diedit, misalnya ini lahir di Bandung. Kita simpan kembali. Nah, seperti itu. Lalu di sini juga ada menu buklet yang nantinya akan digunakan pendamping dan peserta anak untuk mengikuti tantangan baca Jakarta. Nah, berikut pendamping yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ime. Di sini nanti akan ada 2 tab. Yang satu untuk peserta anak. Apabila peserta anak lebih dari 1, di sini nanti akan terlihat buklet siapa yang akan kita isi, itu nanti dilihat namanya. Jika sudah sesuai, baru diisikan kegiatan sesuai dengan instruksi di setiap tanggalnya. Ini nanti begitu misalnya sudah tanggal 14, instruksinya adalah hore apa nih judul buku yang kamu baca hari ini. Nanti tinggal diklik di tanggal tersebut, lalu akan muncul form yang akan diisi untuk menuliskan judul buku apa yang dibaca pada hari itu. Lalu untuk pendamping seperti itu juga. Nah, seperti ini. Begitu diklik,
pada tanggal tersebut nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena ini masih belum bisa diakses ya, baru bisa diakses tanggal 14 Juni. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, itu aja. Nah, untuk di dalam rumah baca ini, misalnya ternyata profil yang digunakan salah, nama rumah bacanya ingin diganti pun bisa. Nanti diklik di bagian sini, yang sebelah kanan atas, yang Hai Taman Baca Rahim, nanti pilih profil. Nah, akan masuk ke menu seperti ini. Di sini bisa unggah foto rumah baca, bisa diganti nama rumah bacanya, nomor teleponnya, dan alamatnya bisa diganti. Hanya saja email itu sudah tidak bisa diganti karena satu rumah baca hanya untuk satu email hanya untuk satu rumah baca, seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai teknis pendaftaran sampai ke dalam pengisian buklet dan penambahan anggota ke dalam rumah baca. Mungkin dari Bapak, Ibu, atau adik-adik ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung buka mikrofon atau melalui kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya orang tua murid pendamping dari Muhammad Ali Fikri SDN Pasar Baru 03 Pagi. Yang ingin saya tanyakan gini Bu, tadi kan Ibu telah memberikan pemaparan sebelum kita mengikuti tantangan baca ini harus memfollow IG apa Bu? Tadi IG-nya IG apa? Terus kemudian setelah mengisi buklet, terus juga kita harus mensosialisasikan di media sosial. Mohon maaf Bu, diulang kembali follow IG-nya, kemudian juga mempublikasikan ke media sosialnya. Media sosial apa Bu? Saya tadi kurang jelas. Sebelumnya terima kasih ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, untuk sosial media, untuk ada dua dari kami, ada Facebook dan Instagram. Untuk sosial media Facebook bisa ditaruh di kolom komentar, di chat ya. Infusik.jakpus untuk Instagram. Mungkin adik-adik yang sudah punya Instagram ya, bisa langsung di follow. Karena nanti berbagai info juga akan ditampilkan di sosial media kami. Untuk Facebooknya Perpustakaan Jakpus. Perpustakaan Jakpus Facebooknya, dan untuk Instagram di sudinpusik.jakpus. Seperti itu ya Bu ya. Dan untuk tadi juga ada pertanyaan, seperti yang sudah dijelaskan, buku-buku yang bisa dibaca itu buku dari mana saja. Tadi sudah dijelaskan ada aplikasi e-Jakarta dan ada Let's Read. Selain itu juga buku-buku koleksi yang ada di rumah, itu juga bisa digunakan. Nah, selanjutnya setelah selesai, misalnya sudah 1 hari sudah terlewati untuk mengisi buklet, ini bisa di logout, bisa keluar. Nah, untuk masuk kembali ke menu
yang tadi, menu baca Jakarta, beranda baca Jakarta bisa masuk ke alamat email yang telah didaftarkan dan kata sandi yang tadi sudah didaftarkan, seperti itu. Nah, bila lupa kata sandi, bisa klik lupa kata sandi, lalu memasukkan email yang aktif, yang tadi sudah didaftarkan di awal, maka nanti akan dikirimkan link untuk bisa masuk kembali ke beranda baca Jakarta. Nah, ini adalah e-Jakarta yang bisa diakses untuk adik-adik yang ingin membaca secara virtual, bisa download aplikasi e-Jakarta melalui Apple Store atau Google Play. Di sini adik-adik sudah download e-Jakarta? Sudah ada yang punya e-Jakarta? Belum. Belum, boleh dicoba. Belum. Masuk ke Google Play ya. Ya. e-Jakarta. Nah, seperti ini aplikasinya. Aplikasi e-Jakarta seperti ini yang nanti bisa digunakan adik-adik untuk membaca secara virtual. Di sini juga banyak buku-buku anak yang dapat adik-adik baca. Lalu kita juga kerjasama dengan Let's Read. Bisa langsung googling aja Let's Read. Nah, nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Langsung diklik saja. Nah, ini adalah tampilan Let's Read secara website. Bisa juga menggunakan aplikasi Let's Read yang bisa di-download di Google Play. Nah, ini ada pilihan berbagai bahasa, misalnya mau menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Nanti bisa cari bukunya yang diinginkan seperti apa. Nah, ini contohnya ya, misalnya Kakak klik yang Rudi. Oke, kita baca. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Nah, ini bisa dari Let's Read, langsung dari Google, bisa dibaca di sini. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya mengenai proses pendaftaran, penambahan anggota ke dalam rumah baca, atau bacaan yang Ya, Bu. digunakan. Dayani. Ya, Ya, boleh saya bertanya? boleh, silakan Ibu. Baik, begini, kan kebetulan kalau, mohon maaf sebelumnya, kalau sekolah kami kan memang terundang. Nah, untuk yang tidak terundang, misalnya tadi kan dibilang bahwasanya di luar yang tidak terundang pun boleh. Kalau kita mau mengajak tetangga, saudara, berarti mereka mendaftarkannya tidak atas nama sekolah, tapi atas nama pribadi ya? Iya, betul Bu. Oke, dan berarti tidak harus 15 dalam satu itu kan ya? Iya, betul. Cukup sendiri aja ya. Betul. Oke. Tapi gini juga, seandainya mereka juga kesulitan dalam masuk ke dalam webnya gitu ya, maka kami juga boleh membantu mereka memberikan nomor yang lagi ditunjuk. Boleh Bu, nanti ya boleh ke nomor saya, nanti bisa kami bantu. Oh iya ya Mbak Dwi ini ya. Oke, siap. Oke, kalau begitu siap ya, salam kenal. Oke, baik, terima kasih, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Trihadi. Ketemu lagi kita ya Bu ya. Terima kasih juga sudah diingatkan Ibu, betul. Nanti kita memang akan merilis nomor kontak yang dapat dihubungi untuk sebagai informasi tambahan, misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan lain sebagainya, boleh menghubungi Mbak Dwi, nanti di-share nomor kontaknya, dan atau Mas Alif, nanti juga dibantu ya Mbak Dwi untuk share kontaknya Mas Alif, jadi boleh di antara nomor itu, boleh ke Mbak Dwi, boleh ke Mas Alif, atau boleh juga ke kontak saya kalau ada yang sudah punya kontak saya untuk tanya-tanya terkait kegiatan teknis baca Jakarta dan lain sebagainya.
Betul juga yang tadi ditanyakan, Bu, yang sudah kita sampaikan, apakah boleh lebih dari 15? Sangat boleh, satu sekolah ikut kita sangat senang malah. Jadi kalau misalnya bisa dikerahkan sebanyak-banyaknya peserta yang ikut serta, itu lebih baik. Kalau misalnya ada di luar ini yang mendaftar secara mandiri, berarti memang karena kan ini memang pendaftaran betul dilakukan secara mandiri. Jadi kalau ada tetangga misalnya mau ikut dong, kayaknya saya minat nih karena saya suka baca dan lain sebagainya, itu boleh banget. Dibantu juga sangat boleh. Terima kasih banyak Ibu Trihadi atas saran, masukan, dan semangatnya yang luar biasa, Iya. sehingga bisa semakin banyak yang tahu kegiatan ini, kami tentu sangat senang. Satu lagi Mbak, Ya. ini kan berarti kan satu DKI ya. Betul. Berarti wilayah lain pun bisa, tapi apakah dengan nomor kontak yang sama atau per wilayah sudah ada masing-masing? Per wilayah sudah ada masing-masing karena kan kita memang sistemnya juga zonasi ya. Jadi setiap diturunkan dari Pak Gubernur ke Dinas Perpustakaan, dari Dinas Perpustakaan ke Sudin 5 wilayah kota termasuk Pulau Seribu. Jadi masing-masing wilayah sudah punya kontak personnya masing-masing, bisa merujuk kepada akun Instagram atau informasi lainnya dari media sosial masing-masing. Untuk wilayah Jakarta Pusat dibantu dari Mbak Dwi dan Mas Alif ini. Gitu. Berarti untuk wilayah masing-masing kalau nanti ada yang bertanya, silakan melihat IG atau ininya aja gitu ya. Ya, boleh. Baca Jakarta ya, gitu aja ya. Iya, Kak. Kalau misalnya mau nanti kita bantu share, misalnya Ibu ada informasi ini tapi Jakarta Timur, kalau mau dikasih kontak ke kami untuk kami teruskan ke wilayah yang bersangkutan juga bisa. Oke. Nanti kita bantu kontak person dari wilayah lainnya. Oke, baik kalau begitu. Iya. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Untuk yang tadi bertanya tentang apa tadi itu ya? Sebentar. Share screen. Tolong di mute ya. Ada yang bersuara ya? Ya Bu, saya mau nanya lagi boleh Bu? Boleh, dari mana? Ya, Sebentar, saya sekalian share screen deh. dari pendamping Muhammad Ali Fikri, SDN 03. Oh, yang tadi ya Bu ya? Ya, saya mau menanyakan begini Bu. Ini jika Gimana, Bu? seandainya nih, kan kebetulan saya mempunyai anak 4. Kemudian 3 yang belajar online di rumah. Kalau seandainya kita melibatkan anak kita, misalkan 3 orang, apakah itu mengatasnamakan sekolah dari anak-anak saya masing-masing atau memang di-include ke pendaftar awal? Misalkan kami ini kan mendaftarkannya atas nama SDN 03. Sementara kakaknya Ali ada yang di Aliyah dia ada yang di MAN 3 Rawasari. Kemudian yang satunya lagi kakaknya ada di pesantren Depok. Yang kebetulan memang kami masih proses online sekolahnya gitu. Nah itu bagaimana ketika kita ingin mendaftarkan ketiga-tiganya atau diinkludkan ke SD-nya Ali atau memang mereka saya daftarkan berdasarkan sekolahnya masing-masing, gimana tuh Bu? Mohon penjelasan. Baik, Mama siapa? Mohon maaf biar saya bisa sebutnya lebih akrab. Ya, Ibu Ali Fikri. Mama Ali Fikri. Ya, oke. Ya. Jadi gini, Bu. Makasih semangatnya, Bu. Saya Ya. senang nih kalau justru banyak yang tanya ya. Jadi begini, sebetulnya awal mula dibuat gerakan ini, Bapak ingin ada satu gerakan yang mewadahi anak-anak untuk sebagai wadah positif di situasi pandemi seperti ini. Karena kita tahu kan anak-anak belum bisa sekolah, aktivitas juga terbatas. Jadi kita buat semacam gerakan yang bisa dilakukan di rumah, tapi terasa gitu untuk anak-anak bahwa membangun budaya literasi sejak dininya tuh terasa. Nah, makanya kemudian kenapa rumah baca itu adalah rumah masing-masing, karena memang kita sasar adalah dengan kondisi dan situasi pandemi seperti sekarang gitu.
Nah, ketika ada di dalam satu rumah itu lebih dari satu anak usia sekolah bisa ikut serta, itu ikut di dalam satu rumah bacanya. Jadi yang disebutkan adalah satu rumah baca, rumah tinggal anak-anaknya, bukan lebih ke menggarisbawahi sekolah sebetulnya. Sekolah kita gitu. libatkan sifatnya karena memang mereka punya begitu banyak dukungan dari siswa supaya kegiatan ini semakin lebih banyak diketahui banyak orang. Tapi kalau misalnya pelibatan personal, memang pendaftaran secara websitenya memang personal. Tapi kalau misalnya satu rumah itu terdiri dari lebih dari satu anak, jadi dimasukkan ke dalam rumah bacanya. Misalnya ibu membuat rumah baca Muhammad Ali misalnya gitu ya. Iya. Kami udah daftarkannya ini Bu, daftarkannya rumah baca keluarga, nggak apa-apa? Rumah baca ibu tulis rumah bacanya rumah baca keluarga misalnya gitu ya. Terus di dalam situ sudah ada pesertanya atas nama Ali. Siapa tadi mohon maaf? Iya, Muhammad Ali. Betul. Nanti peserta pertama Ali, nanti kakaknya mau ikut juga, dimasukkan saja menjadi peserta, tambah peserta berarti. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Dwi, tambah peserta atas nama kakaknya Ali, dimasukkan. Terus ada siapa lagi? Kakaknya nanti lagi. Kan bukletnya masing-masing. Jadi bukletnya nanti masing-masing. Ada bukletnya atas nama Ali, ada bukletnya atas nama kakaknya Ali, ada bukletnya juga atas nama kakaknya yang lain. Misalnya kalau kakaknya ada 2 gitu ya. Jadi masing-masing secara personal. Jadi mereka ibaratnya buku siapa yang nilai raportnya paling bagus ya tergantung aktifnya anak-anak itu untuk mengisi gitu. Konsistennya anak-anak itu untuk mengisi dan tergantung pendampingan dari orang tuanya seperti apa gitu. Oh iya. Iya. Nah, tadi juga Ibu tanya media sosial apa yang harus di-follow. Ini sudah coba kami share screen ya Ibu, kelihatan? Iya, coba. Oh iya. Nah, ini Instagramnya. Iya. Ini Instagramnya kami, gambarnya gambar gedung perpustakaan kami, sudinpusip.jakpus, sudinpusip.jakpus. Nah, itu bisa dilihat di Instagramnya, boleh langsung di-follow. Yang kedua itu, ini perpustakaan provinsi. Namanya di Instagram @jakartalibrary. Kalau ini adalah Instagram officialnya Baca Jakarta. Jadi informasi-informasi terkait dengan Baca Jakarta itu biasanya di-share di sini. Gitu. Itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah terjawab jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Iya Bu, maaf satu lagi. Kalau seandainya peserta itu ada 3, kemudian dari keaktifan masing-masing ini misalkan hanya 2 orang, itu bisa menggugurkan penilaian nggak Bu? Misalkan karena kita ini 3 anak, tiba-tiba yang aktif cuma 2, itu menggugurkan penilaian atau tidak? Enggak sih. Jadi gini Bu, itu benar-benar buklet personal, jadi tidak dipengaruhi oleh buklet-buklet yang lainnya. Dan sebetulnya memang tidak ada penilaian untuk kalau misalnya penilaian itu berarti ada juri menilai yang terbaik, memilih dengan cara menilai isi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu sih. Jadi nanti dari sistem itu sudah akan memilih gitu buklet-buklet mana yang sesuai dengan kategori yang kita harapkan gitu. Nah, itu sudah terpilih. Jadi kalau misalnya di rumah baca keluarga ada 1 anak, ya ternyata mengisi bukletnya tidak penuh, itu tidak akan mengganggu untuk buklet yang isinya lebih konsisten gitu. Iya. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya, sama-sama Mama Ali. Ada lagi yang lain? Dan ini juga berlaku untuk teman-teman di RPTRA ya. Kalau misalnya memang di lingkungan RPTRA nih, di lingkungan rumah pengelola RPTRA ada anak-anak yang sekiranya dia suka sekali nih baca buku gitu, atau dia minat sekali sama literasi. Kayaknya kalau ikut ini dia oke banget nih untuk ikut kegiatan ini gitu. Dan ini kan memang kegiatannya positif sekali gitu ya.
Jadi silakan dilibatkan untuk anaknya secara personal mendaftar. Jadi para pengelola juga bisa membantu nih karena sudah lihat sosialisasi dan simulasi hari ini, bisa membantu untuk mengarahkan, oh ternyata harus daftar dulu nih membuat rumah baca, kemudian masukkan anggota atau pesertanya, kemudian masukkan pendampingnya gitu. Jadi bisa sangat bisa kalau misalnya memang mau melibatkan anak-anak di sekitar RPTRA misalnya, karena kan tentunya pengelola RPTRA nih yang paling tahu nih kira-kira di sekitar di lingkungannya ada anak-anak yang minat bacanya cukup tinggi, nah itu bisa ikut dilibatkan. Selain memang juga ikut menyebarkan kepada sebanyak-banyaknya masyarakat DKI Jakarta. Ada lagi yang lain? Saya mau tanya, Bu. Oke, Muhammad Faza. Ya, dari mana Muhammad Faza? Saya Muhammad Faza, saya dari SDN Johar Baru 01. Apakah Oke. materi bukunya setiap hari harus diganti? Materi bukunya gimana nih maksudnya? Materi bukunya yang kita ingin harus diganti setiap hari. Apa itu aja? Buku bacaannya maksudnya? Iya. Oh, oke. Jadi gini, kan ini ikut ini makasih nih pertanyaannya bagus juga nih dari Muhammad Faza. Jadi ini kan ikut tantangan 30 hari. 30 hari tantangan membaca isi buklet secara konsisten di 30 hari sesuai dengan instruksi yang ada di masing-masing tanggalnya dan itu beda-beda ya. Nah, apakah bukunya ini harus sebanyak 30? Ya, enggak juga gitu. Karena kan yang ikut rentang usianya juga bervariasi. Tentunya kemampuan membaca setiap anak juga berbeda-beda. Ada yang seminggu sanggup membaca 7 buku, ada yang seminggu sanggup membaca 5 buku, ada yang seminggu baru sanggup membaca 2 buku. Bukan berarti tidak bisa ikut kegiatan ini, justru ikutnya kegiatan ini untuk semakin menstimulasi atau mendorong anak-anak untuk semakin baca, semakin semangat. Oh, minggu ini saya cuma bisa 2, berarti minggu lain harus semakin semangat nih untuk baca minimal 3 atau 4 ditambah lagi. Supaya kemampuan bacanya juga makin terasa, pengetahuannya juga semakin bertambah, informasi yang didapat juga semakin banyak. Kalian juga insya Allah jadi anak-anak yang semakin cerdas gitu ya. Nah ini jadi nggak ada patokan harus berapa. Misalnya di hari pertama, coba dong sharing judul bukunya kamu gitu, di-share, Cican senang membantu misalnya gitu. Terus di hari ketiga atau dongeng Nusantara, di dalam buku dongeng Nusantara itu kan terdiri dari berbagai macam dongeng kan. Nah di hari ketiga kamu masih baca buku itu ya nggak apa-apa. Yang penting adalah konsisten untuk mengisi setiap hari gitu. Kalau misalnya nih di hari Senin Faza mengisi buku, di hari Senin Faza mengisi buklet di tanggal 14 tuh hari Senin ya. Tanggal 14 hari Senin. Misalnya Faza mengisi di hari Senin, isi di tanggal 1. Terus di hari Selasa Faza lupa atau sibuk lagi mengerjakan tugas dan lain sebagainya, nggak sempat keisi. Itu masih dimungkinkan untuk mengisi di 2 hari kemudian maksimal itu. Tapi tetap saran dari kita sebaiknya mengisinya setiap hari supaya apa? Supaya nggak lupa, supaya nggak kelewat gitu. Jadi bukunya boleh buku yang sama kalau memang belum selesai dibacanya itu boleh gitu ya. Bu, Ada lagi nggak? Ya, kalau boleh. seandainya Apalagi? kita nggak punya buku nih ya Bu, bisa materi bukunya dari perpustakaan digital nggak? Boleh. Justru itu tadi bahan bacaannya bisa dari perpustakaan digital. Nah, perpustakaan digitalnya apa aja? iJakarta ada, iPusnas ada, tapi memang harus di-download dulu ya. Atau Let's Read. Kalau Let's Read di websitenya bisa langsung dibuka Let's Read gitu, langsung keluar banyak banget buku bacaan anak-anak di situ. Cuma memang masih menyasar buku-buku anak. Bahkan ada buku-buku yang pakai bahasa daerah, misalnya bahasa Minang. Pengen tahu nih bahasa Minang seperti apa, itu bisa di Let's Read. Kalau misalnya di rumah ternyata buku bacaannya terbatas, gitu, boleh. Atau yang punya buku bacaan di rumah, mau pakai buku bacaan di rumah aja deh, boleh. Yang penting baca gitu ya. Ya, oke ada lagi? Bu Imei, Ya Bu, nambahin. ya boleh Bu, monggo.
jika anak-anak ini misalnya terbatas bukunya, apakah boleh pinjam dari perpustakaan, Bu Ime? Eh, cuma kan gini ya, sebetulnya sih boleh gitu. Kalau misalnya ada di sekitar rumahnya perpustakaannya sudah buka gitu ya. Cuma kalau perpustakaan kita kan memang masih tutup. Jadi belum bisa ada pengunjung yang berkunjung. Saya belum tahu nih apakah di sekitar rumahnya sudah ada perpustakaan atau pojok baca yang sudah mulai buka dengan membatasi jumlah. Kalau memang ada, ya dipersilakan, monggo. Yang penting ada nih bahan bacaan setiap hari yang bisa dibaca sama adik-adik di rumah gitu. Misalnya pun dari buku di sekolah kan suka ada ya buku bahasa Indonesia yang ada ceritanya, ya boleh. Tuh. Ada lagi? Saya, Bu, Boleh dari Akil Najwin Gifari. Dari mana? dari SDN Johar Baru 01 pagi. Oh, Johar Baru juga ya, 01 pagi. Ya, gimana? Kan tadi saya sudah daftar waktu kemarin. Terus tadi saya mau masuk lagi pakai akun email yang dimasukin kemarin. Tapi katanya kata sandinya salah. Kata sandi salah. Iya, padahal saya pakai yang kemarin saya masukin. Yang saya cek. Oh, apa kemarin pas masukin kata sandinya ada huruf besar atau ada kombinasi-kombinasi angka nggak? Enggak, Harusnya sih bisa ya. pakai itu kecil semua. Harusnya bisa. Kalau misalnya memasukkan ini kan semuanya by system ya. Kalau misalnya mendaftar dengan password itu harusnya bisa mengakses dengan kalau misalnya masukinnya password yang sama. Ada kemungkinannya salah masukin password atau salah kombinasi passwordnya atau lupa. Cuma kalau misalnya memang demikian, di situ ada fitur lupa password, bisa diklik. Nanti akan masuk ke email aktif tuh. Coba dicek di emailnya nanti, karena bisa jadi bukan masuk ke inbox, tapi masuknya ke spam misalnya gitu ya. Nah itu coba dicek nanti setelah klik lupa password, itu nanti akan masuk ke email. Nah, nanti tuh bisa dicek ya. Mungkin Mbak Dwi mau menambahkan. Nanti kalau misalnya nanti di infoin aja, nanti dicatat kontak dari Mbak Dwi atau Mas Alif. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti Akil juga bisa infoin kira-kira nama emailnya apa supaya bisa kita bantu trace gitu, supaya bisa kita bantu masalahnya di mana nih gitu ya. Boleh Mbak Dwi ada tambahan? Oke, mungkin untuk membantu jawab, Akil Najwin ya tadi yang kata sandinya salah. Boleh saya share screen ya? Nah, ini adalah tampilan ketika ingin masuk ke dalam menu buklet seperti ini. Nah, di sini ada tulisan lupa kata sandi. Dipastikan bahwa email yang didaftarkan di awal itu aktif, jadinya sehingga nanti ketika dari Baca Jakarta mengirimkan link untuk ganti kata sandi itu bisa diakses gitu ya. Nah, nanti seperti ini diklik lupa kata sandi, dimasukkan email yang sudah didaftarkan, misalnya seperti ini. Lalu klik kirim. Nah, ini kami sudah mengirimkan link ke email kamu. Silakan cek email dan klik link yang terdapat di email. Nah, nanti bisa langsung dicek ke emailnya, itu di inbox atau di spam. Nanti di situ ada linknya, jadi bisa masuk kembali ke rumah baca yang telah didaftarkan. Nah, seperti itu. Mungkin bantu menjawab ya. Untuk gimana? Untuk Akil sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Terus saya mau tanya satu lagi. Boleh. Kalau bacanya dari Let's Read, kan nanti disuruh baca apa namanya? Dikasih foto cover bukunya.
Betul. itu gimana cara foto cover buku dari Let's Read? Oke, mungkin dari Ibu ini jawab. Ya, kalau misalnya kamu pakai buku dari Let's Read, ya di foto aja langsung ini ya dari tangkapan layar. Misalnya kamu bacanya dari smartphone atau dari laptop atau PC, itu langsung di foto aja. Ada kamunya, kamu lagi baca di bagian covernya, itu sekalian foto sama kamu, nggak apa-apa. Ya, Baik, Bu. Makasih. sama-sama. Yes, aku punya Ada lagi yang lain? Ini saya lihat ada saya mau ini. tanya lagi, Bu. Mbak. Ya, boleh. Apakah pendamping harus satu kakak keluarga atau boleh beda kakak keluarga, Bu? Kalau pendamping yang digarisbawahi adalah pendamping serumah, karena kan ini memang kegiatannya untuk mendukung ini apa di rumah saja gitu, gimana punya aktivitas positif di rumah saja. Jadi Kalau satu siapapun kakak yang tapi rumah beda boleh. rumah gimana, Bu? Satu kakak beda Satu rumah beda pendampingnya. kakak. Satu rumah beda kakak, nggak apa-apa. Misalnya siapa kamu mau masukin siapa? Kakak. Oh kakaknya beda kakak gitu ya. Iya. Tapi nanti kakaknya yang akan aktif mendampingi kamu berarti. Iya. Oh iya. Jadi nanti kakaknya yang aktif mengisi jadi pendampingnya kamu gitu ya. Iya, Bu. Oke. Kak, Tadi ada dari Belva. Ya, boleh. Boleh setara jenis kan, buku kayak komik, novel, dan yang lain-lainnya. Soalnya aku punya 42 komik Dragon Ball, jadinya bisa 42 hari. Boleh. Buku apapun yang penting memang kalian sukai, terus buku bacaannya positif, bisa semakin mendorong kalian untuk semakin suka baca buku gitu. Baik nih, terima kasih. Terima kasih Belva. Ini saya lihat di chat juga ada pertanyaan Mbak Dwi, barangkali bisa dibantu nih. Mau bertanya apakah untuk pengisian rumah baca masih bisa diperbaiki atau diedit ulang? Bisa, dari Arini Menteng 01. Ini masih bisa, jadi bisa diedit. Mungkin bisa ditunjukin cara mengeditnya Mbak Dwi, supaya lebih terlihat gitu. Untuk rumah bacanya ya Bu ya. Ya, mau edit nama rumah bacanya, mungkin ada yang tertinggal masukin nama sekolahnya. Nama saya Muhammad Aisyah dari SDN Menteng 03. Saya mau nanya, Miss, kan saya belum daftar, tapi saya nggak tahu cara masukin alamat emailnya gimana tuh, Miss. Tapi sudah ada email aktifnya. Syaratnya adalah sudah punya email aktifnya dan email tahu kakak nggak apa-apa kan, Miss? Email siapa? Email kakak saya nggak apa-apa kan? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting aktif, kakaknya bisa nggak lupa passwordnya sehingga bisa buka emailnya gitu. Karena nanti kalau misalnya lupa password dan lain sebagainya masuknya ke email kakaknya. Gitu. Makasih ya, Miss. Sama-sama. Bu, saya mau tanya lagi, Bu. Boleh, semangat sekali nih Muhammad Fazah. Kalau nanti ada tugas merangkum, kita tuh ditulis apa diketik? Diketik langsung di bukletnya. Jadi kalau yang sekarang itu nggak ada yang manual. Kalau tahun 2019 itu masih pakai buklet manual. Kalau sekarang uji cobanya semua serba digital. Jadi kamu buka bukletnya kamu, nanti buklet peserta itu diklik. Karena kalau sekarang masih belum bisa ya, belum bisa diklik soalnya belum tanggalnya. Nanti kalau misalnya sudah tanggal 14 nih, itu udah bisa diklik nanti. Diklik, nanti kamu masukin sesuai dengan instruksi yang ada di setiap tanggal. Terus langsung ketik di situ. Misalnya ada pertanyaan, ada instruksi, tuliskan dong resensi buku yang kamu baca hari ini. Nah, kamu tulisnya di situ, ketik di situ langsung. Gitu ya. Baik, terima kasih. Yang itu Mbak Dwi yang mau ganti rumah baca, nama rumah baca? Oke. Pertama-tama masuk ke dalam rumah baca, masuk
masukkan email dan password yang telah didaftarkan. Kemudian di pojok kanan atas ini ada tulisan nama rumah bacanya, bisa diklik dan dipilih profil. Nah, setelah dipilih profil, di sini akan tampil profil rumah baca. Di situ ada nama rumah baca, telepon, dan alamat. Nah, nanti bisa disesuaikan jika ada kesalahan pada saat pendaftaran di awal, dan juga bisa untuk unggah foto rumah baca, misalnya mau menambahkan foto rumah gitu misalnya. Ini bisa di sini diunggah foto, lalu dipilih filenya, lalu dimasukkan seperti itu. Nah, makasih Mbak Dwi, mudah-mudahan hari ini dari Menteng 01 sudah jelas ya. Ibu Arini atau anaknya ini saya nggak tahu nih. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini semua masih bisa diedit, baik itu alamat, nama rumah bacanya, nomor teleponnya, kelurahan, kecamatan, kecuali email. Dan ada nomor rumah baca itu sudah given dari sistem, jadi tidak perlu diutak-atik. Itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup membantu. Ini juga untuk kata sandi bisa diubah, Ibu ini. Untuk perubahan kata sandi juga bisa dilakukan perubahan jika memang diperlukan. Lalu ini tadi jika dalam satu rumah baca lebih dari satu peserta anak. Nah, ini tadi yang sudah saya contohkan ini, di sini ada 3 peserta baca dan 1 pendamping. Gitu. Nah, untuk bukletnya nanti, tampilan bukletnya jika dalam satu rumah baca lebih dari 1 anak. Nah, bukletnya akan seperti ini. Nanti dia akan muncul nama-nama siapa saja pesertanya, lalu diklik sesuai dengan nama peserta anaknya, kemudian bisa diisi sesuai tanggal yang ada di buklet tersebut. Nah, seperti ini. Dan untuk pendamping juga demikian. Untuk pendamping ada di tab sebelahnya, nanti disesuaikan dengan tanggal seperti ini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti diisi sesuai dengan instruksi yang diberikan di Tantangan Baca Jakarta. Itu. Oke, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Bapak, Ibu. Ayo adik-adik, ini lumayan banyak yang ikut ya, ada 200-an. Ayo, mumpung kita ada Zoom, kalau tidak mengerti, tidak paham, atau ada kendala, mumpung kita ada Zoom, silakan Ibu atau Bapak pendamping. Saya mau tanya. Oke, silakan. Ya, mau tanya apa? Adik Hasna, semangat banget nih. Semangat, suaranya kencang Bu Saya Ili. Hasna dari SDN Menteng 03. Saya mau bertanya. Boleh. Jenis buku bacaan yang bisa saya baca apa aja ya Bu ya? Majalah boleh nggak? Atau koleksi buku ibu saya kayak Asteroid, Tintin, boleh nggak Bu? Kalau Ibu ditanya buku bacaan yang boleh dibaca apa aja Bu, apapun, tapi buku cerita ya gitu, lebih ke buku cerita sih ini, karena untuk melatih kalian juga menggunakan menambah kosakata yang baik dan lain sebagainya. Jadi dipilihlah buku-buku yang satu sesuai range usia kalian, sesuai dengan umurnya kalian nih. Tentunya kalau misalnya anak-anak SD ya jangan baca buku-buku dewasa, itu kan juga jadi penilaian kami nih nanti. Maksudnya di dalam buklet ini, oh iya ternyata memang anak ini memasukkan buku yang sesuai dengan usianya. Tuh, itu satu. Kedua, buku-buku cerita. Kira-kira di rumah ada nih buku-buku cerita, ya boleh kalian baca. Kayak gini nih di Let's Read itu banyak buku-buku yang memang untuk tahapan usia kalian, itu bisa
dibaca di situ. Kalau misalnya memang di rumahnya terbatas koleksi bacaan pribadi yang sesuai umur, bisa kalian mensiasatinya dengan membaca buku di Letread gitu. Ini contohnya nih, dicontohkan. Majalah Bobo, di majalah Bobo ada ceritanya ya? Ada bacaan ceritanya nggak di majalah Bobo? Ada. Ada Umi. Ada ya, boleh. Ada. Cuma barangkali di mix ya. Kalau misalnya hari ini baca majalah Bobo, besoknya baca buku cerita apa gitu yang kosakatanya lebih bertambah lagi gitu, supaya lebih variatif juga pengetahuannya Adik Hasna nih. Jadi misalnya baca, kalau di Bobo itu ada Bona dan Rongrong ya, masih ada nggak itu? Donald Bebek itu. boleh? Donald Bebek, ya. Kalau misalnya hari ini baca yang memang positif komiknya, bukan komik-komik yang kan suka ada juga ya komik-komik yang kadang-kadang bahasa-bahasanya juga cenderung kasar misalnya, itu jangan gitu ya. Pokoknya kalian sekaligus apa namanya, memilih dan memilah lah koleksi yang memang bisa sesuai, bisa jadi tuntunan juga, bisa menambah kosakata supaya kalian juga semakin pintar gitu. Terus besoknya lagi baca buku cerita Nusantara misalnya. Jadi kan wawasan kalian bertambah. Oh ternyata kisah Nusantara dari daerah ini tuh begini ya, kayak gitu. Ada yang pernah baca buku Malin Kundang nggak? Udah hafal aku ceritanya. Udah hafal. Bagus, berarti sering baca ya, Yang bagus. lain, ayo. Yang lain, siapa yang mau bertanya? Kalau buku ini bisa nggak? Ya kak. Bisa. Yang penting buku bacaan ya. Ya. Kak. Saya kak. Kak Boleh. Harry Potter boleh kan? Apa? Harry Potter. Boleh. Makasih ya Bu. Boleh, Harry Potter boleh. Sama-sama, sayang. Juga boleh nggak buku masak yang ada komik-komik sedikit-sedikitnya tentang bagaimana cara masak? Kalau bisa cari buku bacaan yang lain ya, yang lebih banyak kosakatanya. Tapi memang disesuaikan sama usia kalian ya. Kalau buku Ya. bahasa Inggris boleh nggak? Buku bahasa Inggris boleh. Yang penting yang baca udah ngerti gitu ya. 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 Angga lebih senang baca buku bahasa Inggris ya? Iya suka. Biasanya baca buku apa Angga? Ya yang adventure itu Miss. Oh tentang adventure. Angga dari sekolah mana sayang? SD Percik. Oh SD Percik. Oke. Temennya Belva ya? Iya. Boleh, buku bahasa Inggris boleh. Nanti kan kalian meresensinya juga sesuai sama buku yang kalian baca. Tapi pakai bahasa Indonesia di resensinya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya kak. Boleh. Dari siapa? Dengan Fitri. Dengan Fitri ya? Ratu Sazian. Iya. Ini nama mau tanya apa sayang? Oh iya. Mau tanya apa? Kenapa? Iya mau tanya apa? Kalau misalnya baca itu boleh harus satu buku atau besok dilanjutin lagi? Boleh. Tadi kan udah ada juga nih yang tanya, boleh bukunya harus berganti-ganti setiap hari atau tidak. Kalau tergantung kemampuan membaca anak. Kalau misalnya kamu belum selesai hari ini, masih mau baca di hari kedua dan ketiga misalnya, itu nggak apa-apa. Yang penting konsisten mengisi bukletnya aja sih sebetulnya. Karena kan setiap hari juga bukletnya nggak selalu diminta resensi buku ya. Ada juga yang minta judul buku yang kalian baca apa misalnya gitu. Terus apa kalimat terbaik di dalam buku yang kalian baca kayak gitu. Apa sih pendapat tentang Jakarta, itu kan pasti di luar buku juga tuh. Nah ikutin aja. Yang penting kalau dari kita
ikutin apa yang ada di instruksi setiap tanggalnya, isi bukletnya secara konsisten, isi bukletnya setiap hari secara baik dan benar, mengikuti aturan, isi pendampingnya juga secara benar sesuai dengan instruksi setiap tanggal, itu insya Allah jadi udah mengikuti aturan dengan baik. Insya Allah kalian bisa jadi bagian yang terpilih gitu. Yang penting isi bukletnya secara konsisten aja. Ya, nggak begitu sulit ya Bu Ima ya, bukletnya ya. Tentang buku Iya. yang kamu baca aja kok gitu. Sama share foto, kayak gitu-gitu doang. Ayo, Iya. semangat semuanya ya. Bu. Iya. Selamat siang Bu, saya ingin bertanya Bu. Saya Boleh. orang tua dari Kira, dari SD Teresia. Kebetulan saya ingin tanya untuk yang selama ini kan yang dibahas dari sisi murid-muridnya ya, anak-anaknya ya. Kalau untuk yang pendamping, apakah dia tantangannya mirroring dari anak-anak atau bagaimana ya? Terima kasih. Gimana? Maksudnya isi buklet setiap harinya begitu? Iya, betul. Oh iya, ini makasih pertanyaannya dari Ibu siapa? Mohon maaf. Saya dengan Rani. Ibu Rani ya, orang tua dari siswa dari Santa Teresia. Ini seperti yang kita share nih di share screen-nya terlihat. Boleh dibantu Mbak Dwi untuk yang pendamping? Terlihat ini ya? Bu, saya mau nanya Bu. Ya betul, ini sudah di sebentar ya Nak. Nah ini untuk buklet pendamping itu sama, diikuti saja sesuai dengan instruksi harian yang tertera di setiap tanggalnya. Misalnya di tanggal 1, insert foto pendampingan membaca hari ini. Berarti nanti orang tua pendamping atau siapapun yang mendampingi harus memasukkan foto pendampingan berdua sama anak dalam kondisi membaca. Misalnya anak sedang membaca, ibu mendampingi, nanti minta tolong untuk diambilkan gambarnya lalu dimasukkan ke dalam sistem yang di website Baca Jakarta ini di setiap tanggalnya. Atau misalnya di tanggal 2, insert foto pendampingan membaca hari ini, berarti dilakukan lagi foto di hari kedua, anak ibunya sedang mendampingi anak membaca. Atau di hari ketiga, insert link publikasi melalui media sosial Instagram dan Facebook dengan mentautkan tag Baca Jakarta. Nah, nanti berarti pendampingnya memasukkan foto di feed masing-masing, di Instagram masing-masing, untuk kemudian tulis caption semenarik mungkin. Jangan lupa untuk tag Baca Jakarta, tag Jakarta Library, tag sudinpusip.jakpus, kemudian jangan lupa sertakan hashtag Baca Jakarta, dan lalu link itu di-copy untuk diisi di tanggal 3. Seperti itu Ibu Rani. Apa cukup jelas? Ya, cukup jelas, terima kasih banyak Ibu. Oke, sama-sama. Cuma memang ini belum bisa kita simulasikan karena hanya bisa dibuka saat nanti di tanggal mulai acara, gitu, mulai kegiatannya. Ya. Ada lagi yang lain? Yang tadi Bilal. Nggak jadi Bu. Boleh. Masih ada yang lain atau sudah jelas? Ada yang tanya, tapi suaranya kecil. Siapa? Yasmin mau tanya. Oke, Jasmine. Mau tanya apa? Dari mana Jasmine? Dengeran lagi kan? Dari kelas 1, dari kelas SD 1. SD 1? Oh, SD Percik. Ya, mau tanya apa Jasmine? Percik lah. Kalau sehari boleh nggak banyak baca bukunya? Boleh banget. Oh, ini malah terbalik pertanyaannya ya.
Kalau tadi tanyanya apakah satu buku boleh beberapa hari, kalau belum selesai masih boleh dibaca, boleh. Tapi kalau pertanyaannya apakah satu hari boleh lebih dari satu buku, misalnya satu hari sudah bacanya selesai satu buku, ternyata mau baca lagi, boleh juga. Kan di bukletnya misalnya ada keterangan, sebutkan buku yang kamu baca hari ini. Nanti disebutkan saja judul bukunya yang berhasil dibaca di satu hari itu. Misalnya Jasmine sudah berhasil baca buku apa ya, yang biasa Jasmine baca apa? Misalnya tentang apa bisa sukanya. Nah, itu ditulis aja semua judulnya yang Jasmine berhasil baca di hari itu. Jasmine bisa tuliskan di tanggal sesuai dengan instruksi yang ada tertera di setiap tanggalnya. Ini yang kayak tadi itu kan ya, boleh ke peserta Mbak Dwi. Itu kan instruksinya udah ada tuh. Nah, itu dimasukin di sesuai tanggalnya. Misalnya di hari itu ternyata Jasmine berhasil baca 5 buku, selesai. Masukin semua judulnya, boleh. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Nih, Ibu untuk Gimana? Ada yang tanya? saya, Bu. Ya. Siapa? Untuk Sahril. Oh ya, gimana? Syahril? Untuk upload fotonya gimana, Bu? Upload fotonya gampang juga. Cuma ini memang kita belum bisa simulasikan karena nggak bisa dibuka, tanggalnya hanya baru bisa dibuka ketika sudah running atau sudah mulai kegiatannya di tanggal 14 Juni nanti ya. Cuma ini dibuat semudah mungkin memang aplikasi atau di websitenya. Jadi nanti misalnya di pendamping, insert foto, diklik saja tanggalnya, begitu ya Mbak Dwi ya? Iya betul, nanti diklik tanggalnya, kan maksimal dia pengisian itu kan 2 hari ke belakang ya. Jadi misalnya tanggal 15 dan 16 lupa isi, nah ini maksimal bisa diisi di 2 hari ke depannya, seperti itu. Jadi kalau misalnya lupa sampai 3 hari, tidak bisa diklik kembali pada tanggal yang sudah terlewat, seperti itu. Ada lagi atau sudah cukup jelas? Sudah cukup, Bu. Boleh di-share Mbak Dwi, kontaknya Mbak Dwi di kolom chat atau disebutkan barangkali langsung. Mau nanya, Bu. Bilal? Kalau kita masuk ke dalam Baca Jakarta, kalau ada kendala, kita nanyanya kemana, Bu? Nah, ini dia kontaknya, nanti di-share ya. Boleh Mbak Dwi di-share kontaknya, disebutkan saja langsung biar dicatat sama anak-anak atau pendampingnya. Oke, nanti untuk jika ada pertanyaan mengenai Baca Jakarta, nanti bisa kontak saya di nomor WA 0812 9565 7554. Saya ulangi di 0812. Ya Ibu? Bisa dicap juga. Oke, saya stop share. 0812 0812 9565 7554. Sudah saya Adik-adik bisa lihat di chatnya ya nomor teleponnya ya. Ini sangat penting adik-adik sekalian, bisa ditulis. Jika ada kendala bisa di chat Kak Wi-nya ya. Baik, Bu. Selain Kak Dwi, bisa juga kalian chat ke Kak Alif. Nanti kami share kontaknya Kak Alif ya di kolom chat. Itu di Kak Alif juga bisa membantu kalian seputar informasi Baca Jakarta di 0877 8276 4405.
Atau kontaknya sudah saya lampirkan juga di kolom chat, bisa dicatat. Untuk materi hari ini juga sudah di-share di kolom chat. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir. Bagi yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk jangan lupa mengisi daftar hadir sebagai bukti presensi atau kehadiran kalian hari ini. Linknya sudah di-share juga sama Mbak Dwi, bisa langsung diisi. Ini Syahril adik kakak atau kembar? Kembar. Oh, kembar. Pantesan mirip banget ya. Identik ya? Siapa? Yang satunya siapa? Syahrul? Iya. Oh, bener ya? Nanti Syahrulnya ikut juga ya tantangan baca Jakarta? Iya, Bu. Iya, oke. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah cukup jelas semuanya? Sudah. Jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas semuanya, barangkali kita tutup ya sosialisasi hari ini. Mudah-mudahan semua pertanyaan sudah terjawab. Semoga semua semakin jelas dan semakin semangat untuk mengikuti tantangan Baca Jakarta selama 30 hari ke depan. Kalau ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, misalnya terlupa, terlewat, nggak terpikir, itu bisa juga nanti kontak langsung ke Mbak Dwi atau Mas Alif, nanti dibantu pertanyaan seputar Baca Jakarta. Untuk materi sudah kami share di kolom chat. Untuk link absensi juga sudah kami share di kolom chat. Jangan lupa untuk diisi. Diminta juga bantuannya kepada adik-adik, Bapak Ibu sekalian yang hadir di rapat di Zoom meeting hari ini untuk bisa menyebarluaskan informasi ini seluas-luasnya kepada saudara, rekan, teman, adik, ponakan, kakak, siapapun untuk bisa tahu dan mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat positif, yang bisa juga menambah wawasan kalian, membantu kalian semakin membangkitkan atau mendorong minat atau budaya baca kalian ya. Oke, baik. Sekian dari kami. Untuk hal-hal yang akan ditanyakan bisa ditanyakan lagi nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, boleh kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Untuk yang belum membuka fotonya, untuk yang belum membuka kameranya, boleh dibuka kameranya. Dan kita foto bersama ya. Boleh dibantu sama Kak siapa nih? Mbak Rifa atau Mbak Dwi untuk ambil gambarnya. Ada berapa slide ini? Oke, baik. Ibu ada 7 slide di layar. Ya. Oke, mulai. Baik Bapak Ibu dan adik-adik semua harap membuka kameranya ya. Di sini terdapat 7 slide. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ayo senyum terbaiknya. Boleh juga salam literasi seperti ini membentuk huruf L. Gitu. Baik, slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Slide ketiga. Slide ketiga. Sambil menunggu kebuka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Slide keempat. Oke. Sambil menunggu pembuka kamera. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir.
1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Ime. Terima kasih banyak untuk yang tetap bertahan sampai dengan akhir acara. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kegiatan ini adalah gerakan bersama, jadi tidak dibatasi jumlahnya. Dari sekolah mau lebih dari 15 itu sangat baik, dan silakan sebarkan dan sosialisasikan informasi ini kepada semakin banyak orang supaya semakin banyak bisa bergabung di kegiatan ini dan bisa menjadi generasi yang cerdas, generasi yang membanggakan di kemudian hari ya. Salam dari kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan, tetap semangat belajar, tetap semoga kita semua semakin sehat, dijauhkan dari segala penyakit. Cepat-cepat sekolah. Siapa yang mau cepat-cepat sekolah? Saya, Miss. Saya yang sudah kangen sekolah. Miss. Iya, kayaknya semuanya kangen sekolah ya. Semoga kita semua sehat, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa melewati ini semua dengan baik. Terima kasih banyak kami ucapkan segenap panitia dari Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kami tutup kegiatan hari ini. Semoga lain waktu bisa bergabung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.